Yang Bunda lihat ada kartu Four of Swords. Four of Swords ini kalau di dalam tarot Bunda artinya kartu kekecewaan, memendam kekecewaan yang sudah berulang-ulang. Jadi permasalahan ini mulai dari faktor ekonomi yang memicu. Itu yang terlihat di kartu tarot Bunda. Ya karena mungkin masing-masing dari keluarganya mungkin punya satu standar tertentu dalam keuangan, dalam kesejahteraan. Gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Kita lihat ya, apa sih yang terjadi? Bagus. Oh, lagi sakit hati. Uang. Sebetulnya ini bukan hal apa ya. Jadi kartu Eight Pentacle itu diartikan masalahnya keuangan ya. Ada satu, untuk kartu The Sun sebetulnya ini hanya masalah yang sebetulnya tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Memang ada kekecewaan yang Bunda lihat ada kartu Four of Swords. Four of Swords ini kalau di dalam tarot Bunda artinya kartu kekecewaan, memendam kekecewaan yang sudah berulang-ulang. Tapi perihal apa dan tentang apa? Eight Pentacle, duit. Karena pada saat ini ekonomi itu sedang sangat sensitif sekali secara global, secara keseluruhan tuh ekonomi itu memang sedang sangat sensitif sekali. Nah, untuk permasalahannya seperti apa dan tepatnya bagaimana Bunda kurang paham. Tapi lebih ke arah faktor ekonomi sebagai pemicunya. Jadi permasalahan ini mulai dari faktor ekonomi yang memicu. Itu yang terlihat di kartu tarot Bunda. Harusnya iya, karena kembali lagi Bunda lihat kan tadi Bunda lihat udah ada ini ya, mungkin bisa di shoot The Sun, itu kartunya tuh sebetulnya sudah oke kok. Dari sisi keluarga, dari sisi yang lain, kestabilan pasangannya juga oke. Cuman ada satu permasalahan yang memicu, dan yang memicu itu adalah dari faktor keuangan dan ekonomi. Karena Pentacle itu artinya kesejahteraan. Jadi bukan masalah cemburu-cemburuan atau masalah apa enggak. Orang ketiga juga tidak. Laki-laki yang cowok. Bukan mempermasalahkan ya. Jadi lebih tepatnya mempunyai dua karakter yang berbeda. Jadi timbulnya satu perselisihan itu menurut Bunda hal yang wajar saja. Karena manusia masing-masing udah punya cetakannya masing-masing. Jadi kita tidak pernah bisa memaksakan Mbak Ayu punya satu konsep pola pikir keuangan sama seperti suaminya. Begitu juga dari pihak pasangan yang laki-laki punya konsep. Sebagai contoh pengeluaran lah, kayak misalkan Bunda dengan pasangan, Bunda punya konsep dalam mengelola keuangan seperti ini. Kalau yang satunya berbeda, mungkin lebih pasangan Bunda mungkin lebih pegang duitnya lebih kencang, kalau Bunda lebih royal. Hampir sama seperti itu. Tapi kemudian karena di sini mungkin belum punya pengetahuan tentang karakter manusia, tentang feng shui dan yang lain, timbullah satu permasalahan ini tadi. Dan sudah dilakukan satu judgment, oh kita nggak cocok, udah. Tetap keuangan lagi, ini kartunya 8 tuh, 8 of Staves ya. Ini boleh dilihat nih, angkanya 8 semua ya. 8 of Staves. Nanti pun masalahnya begitu. Kok kamu misalkan duit misalkan ya, Bunda nggak paham. Ini kalau Bunda ya, Bunda sih nggak ngomong dari mereka, Bunda nggak berani. Tapi kalau dilihat dari pembacaan kartu tarot Bunda ya, simbol angka 8 itu lebih kepada money and prosperity atau level hidup, gaya hidup, pola hidup, hampir seperti itu. Kecemerlangan bukan berarti mengubah karakter seseorang dalam penilaian mereka mengelola keuangan. Jadi bisa aja orang kaya, duitnya banyak,
Bisa aja kalau jajan cuma sedikit, bunda nggak punya uang, tapi bunda bisa royal sama orang. Contohnya seperti itu. Yang satu punya duit MM-an, mungkin punya duitnya banyak, tapi aku keluarin segini. Yang satu, kok kamu pelit amat sih jadi orang. Nah itu hanya sebagai satu contoh perbedaan dari cara pandang kita mengelola apa yang sifatnya ekonomi. Jadi hal-hal kecil yang akhirnya memicu yang numpuk akhirnya jadi satu bom waktu. Ya karena mungkin masing-masing dari keluarganya mungkin punya satu standar tertentu dalam keuangan, dalam kesejahteraan. Misalkan sebagai contoh, ada orang yang mau pakai Louis Vuitton harus asli ya, kalau misalkan jalan kemana. Ada juga yang KW satu pakai itu nggak apa-apa deh kelihatan. Kalau bunda enggak deh, dua-duanya bunda pakai kantong kresek aja. Jadi istilah kata modelnya kayak gitu. Jadi ini yang dikatakan perbedaan tiap manusia dalam kesadarannya mengelola ekonomi mereka. Saya mau sejahteranya segini, yang satu saya mau sejahteranya segini. Jadi ketika itu bilang, ayo dong yang makan di sini, kamu kan punya duit banyak, masa sih nggak mau makan di situ? Kayak gitu loh. Kok kamu tuh pelit amat sih gitu. Nah itu tuh sebetulnya nggak masalah, it's a simple thing. Tapi kalau itu nanti berkumulatif dengan masalah-masalah yang lain, lama-lama mentok juga sih. Kadang-kala bunda pun dengan pak pasangan kadang-kala berantem dengan hal-hal yang sifatnya sepele dan akhirnya bisa jadi timbul permasalahan besar. Nah ini pun hampir sama seperti itu. Iya mungkin seperti itu. Tapi kalau dibilang cinta, dia cinta. Cuman mungkin dia punya satu standar yang berbeda dengan pasangannya. Bunda sih selalu mendoakan yang baik, meskipun mau nanti jadi nggak jadi, bunda selalu ingin mendoakan yang terbaik buat orang. Tapi sepertinya ya kalau semakin kesejahteraannya makin naik ya pastinya bisa balik lagi. Itu karena di sini ada simbol Nine of Pentacle. Nine of Pentacle adalah ketika orang punya satu hasil yang besar, orang diberkati dengan satu kelimpahan materi yang luar biasa, ya pasti akan balik lagi gitu. Saya cuma minta doanya aja, mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia.